Hai semuanya, selamat datang di podcast Halo. Saya Siana kelas pertama dan saya Tanis dari kelas 7B. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang kesehatan dan longevity di era digital sekarang. Nah, teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu spesial loh, yaitu sosok penting di kalangan teman-teman di bidang kesehatan. Lalu perkenalkan fotografi ilmu bagi kita. Kamu remaja SMPK sangat Paulus. Siapakah beliau? Beliau pendidikan terhebat tentunya. Kita persilahkan melakukan perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan dari SMP Santa Paulus, saya Dr. Ahyana. Saat ini saya sudah berpraktek sebagai dokter umum kurang lebih selama 5 tahun terakhir. Saya berpraktek di Yayasan Langkap Indonesia, Provinsi DKI Jakarta, dan beberapa klinik Bandung. Baik, terima kasih dok. Langsung saja kita mulai. Baik, pertanyaan pertama nih ya. Di era digital sekarang, banyak hubungan yang sudah hanya hidup dalam waktu lama. Baik itu bermain game, menonton film, atau menghabiskan waktu di media sosial dibandingkan dengan melakukan musik. Akibatnya, hanya ada mereka yang mudah lelah dan kurang hubungan. Nah, menurut dokter nih, bagaimana cara agar kita bisa menjaga hubungan di tengah gaya hidup yang sudah berbeda? Iya, di dalam salah satu memang tantangannya tadinya kita lebih asik untuk main HP, kita untuk nonton film atau sekedar games. Nah mungkin sedikit tips agar kita tetap bugar di era digital saat ini. Pertama, yang harus kita pahami bahwa yang berlebihan itu nggak baik loh, termasuk nonton HP atau main game secara berlebihan, otomatis bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan juga kalau berlebihan. Kedua, kita juga harus menyadari bahwa aktivitas fisik itu adalah sesuatu hal yang paling penting. Mungkin kalau kita berbagi sedikit, kita lihat orang bagaimana itu semuanya sehat-sehat ya sampai sekarang. Karena yang kan mungkin tantangannya berbeda. Dulu mungkin tidak ada smartphone, kita juga kemana-mana lebih banyak jalan kaki ya, naik sepeda, sehingga kalau kita sadari aktivitas diri kita pun cukup dan kita menunjang kesehatan kita. Jadi kalau pahami yang berlebihan tidak baik, jangan terlalu lama main HP, kita disiplinkan diri. Satu hari saya jadi 30 menit atau 1 jam masa awal itu pertama. Kedua, aktivitas fisik itu penting loh. Kita harus pastikan bahwa kita cukup berkegiatan. Karena kalau kita terlalu berhenti terus, nanti sakit. Dokter kemudian bagus. Kita juga bisa lakukan mengalami melihat berat badan. Lalu ketiga, mungkin bisa dipilih di HP, di YouTube, pasti kan banyak yang pilihan untuk saya main gamesnya yang bisa saling nge-dancing atau yang lagi suka nonton drama Korea, belajar Korea dancing dari YouTube, dari HP, nah itu kan bisa menjadi salah satu pilihan untuk aktivitas fisik. Jadi kita tetap aktif dengan info-info terbaru, tapi juga tetap memiliki aktivitas fisik yang sehat. Sekitar 150 menit, jadi 3-5 kali dalam seminggu, 30 menit itu untuk aktivitas fisik saja, termasuk jalan-jalan di sebuah kompleks. Oh begitu, pantas ya anak-anak yang sekarang tubuhnya kurang sehat, bukan dan kurang fit. Nah, apakah anak sekarang tuh bukan gadget telah menjadi rutinitas daripada bayangnya. Bahkan aku percaya butuh makannya para memberikan hingga juga berdampak pada kegiatannya. Dan dokter, apakah penyakit yang bisa terjadi pada remaja apabila menggunakan gadget secara berlebihan dan terus-menerus?
Oke, baik. Tadi mungkin lanjut dari pertanyaan pertama ya. Ternyata apapun yang berbeda lain termasuk diet. Mungkin masalah kesehatan yang cukup sering dialami adalah penglihatan. Mungkin pernah dengar tentang ini dong. Jadi kita kalau banyak melihat gadget, matanya jadi lebih mudah pegal, gatal, kering, berair, bahkan nggak nyaman. Nah, itu bisa menjadi dampak pada masalah kesehatan. Solusinya ada yang namanya 20 menit kita di depan komputer atau di depan meja, kita istirahat selama 20 detik. 20 detik kita melihat sesuatu yang jauh secara membangun kaki atau sekitar kamera itu untuk membantu mata kita beristirahat. Kedua, kalau kita banyak main games atau kita lihat di depan komputer, posisi kita tidak baik, komputer kita bisa bermasalah loh. Lama-lama mata bisa jadi bungkuk misalnya. Jadi pastikan kita posisinya juga nyaman ya di depan komputer atau di depan gadget. Istirahat, stretching, jangan sampai lupa karena supaya mengurangi pegal dan sebenarnya supaya lebih bagus. Masalah lain yang cukup sering terjadi mungkin potensi terjadinya obesitas, kelebihan berat badan jadi lebih besar. Kalau kita banyak main game di kasur, tidur-tiduran bukan game yang bergerak ya. Kalau gamenya kita jadi kelebihan berat badan. Sekarang sih mungkin nggak apa-apa, tapi takutnya berapa tahun ke depan itu bisa jadi masalah kesehatan. Pertanyaan selanjutnya ya. Menjaga kesehatan pada reproduksi seringkali diabaikan oleh remaja. Padahal ini sangat penting loh untuk kesehatan jangka panjang. Nah, menurut dokter, apa aja sih tips untuk remaja agar mereka dapat menjaga kesehatan organ reproduksi mereka? Tips menjaga kesehatan reproduksi yang hari ini kita bakal kasih ya di organ reproduksi. Jadi organ reproduksi pada dasarnya ada wanita tipsnya sih sama-sama ini jaga kebersihan. Jadi jaga kebersihan kita biasakan mandi di kolam air, iya dong. Lalu jangan sampai lupa untuk ganti pakaian dalam. Gunakan pakaian dalam yang berbahan halus, nyaman sehingga mencegah terjadinya iritasi atau kondisinya lembab. Kalau lembab dan sangat itu akan terjadi infeksi. Pertama itu. Lalu pada saat kita membersihkan, jangan lupa tadi yang dokter sampaikan ya, pembersihan itu dari depan ke belakang, jangan sebaliknya. Kemudian untuk perempuan kita bertanya nggak boleh masih pakai sabun dan pewangi apa yang tidak oralnya sebenarnya sih tidak begitu disarankan, apalagi kepada itu remaja tuh air mengalir dan sabun berjamah. Gitu. Itu aja mungkin. Wah gitu, ini topik yang penting banget loh teman-teman. Karena sekarang anak-anak generasi itu kurang peduli dan bergerak oleh dengan kesehatan organ reproduksi mereka. Setuju banget soalnya. Nah, di akhir-akhir ini banyak banget yang menjalani diet tanpa memahami kebutuhan nutrisi tubuhnya. Bagaimana cara agar remaja menjaga berat badan ideal tanpa mengorbankan sisa gizi yang dibutuhkan untuk mengurus secara optimal? Ini bagus sekali sih pertanyaannya. Ternyata banyak yang di antara kita lagi sering menjalani diet ya. Sebenarnya diet itu tepat kalau kita jalankan dengan tepat. Tapi di pikiran mereka itu kan masa-masa kita sedang bertumbuh ya, masa-masa kita sedang mengalami berbagai perubahan fisik. Tadi yang mengalami pubertas, jadinya juga jadi lagi pesat-pesatnya. Jadi kalau kita tidak bisa dengan optimal karena kita sedang menjalani diet, apalagi kalau dia kurang tepat, saya rasa agak sayang ya. Jadi usia remaja wajar membutuhkan asupan kalori besar karena aktivitasnya sedang ada. Dan kemudian juga tidak masa-masa tinggi di masa-masa terakhir. Jadi kalau dari saya jangan sembarangan diet. Idealnya bagaimana? Tentu dia orang beda-beda. Tapi tidak
pilih-pilih dulu deh pola makannya, jangan langsung makan langsung sedikit. Saya cuma mengeluarkan 1 kali sehari, jangan ya. Lebih baik tetap makan 3 kali sehari, tapi pola makannya seimbang. Nasi tentu boleh, tapi diperbanyak sayur, diperbanyak buah, ada putih telurnya, ada ikan. Nah itu dulu yang dibuat seimbang. Intinya sih dikurangi makanan yang seperti kita saji. Kemudian untuk makanan yang berpemanis suasana, berpengawet, itu dulu deh diberikan. Tapi kalau untuk pemilihannya tetap seperti biasa 3 kali sehari, dan pastikan gizi itu makanannya terjadi seimbang. Lebih ke situ sih. Oh gitu dong. Oke, lanjut. Begadang menjadi kebiasaan banyak remaja, bahkan tugas atau bermain gadget. Menurut dokter, seberapa besar dampaknya kesehatan remaja dan bagaimana cara memperbaiki pola tidurnya? Dari begadang ya, sebenarnya sih memang benar sekali begadang tuh ternyata juga berpengaruh, terutama ke pertumbuhan kita di saat kita lagi pesat-pesatnya tadi ya, pertumbuhan fisik dan mental. Ketika kita begadang, otomatis kita harus beristirahat nih. Jadi ketika kita malam hari itu kita harus mengalami regenerasi sel, tubuh kita mungkin agak sedikit capean, sampai rusak atau sakit, itu mengalami perbaikan pada saat kita beristirahat tadi. Tapi kalau kita begadang, otomatis waktu untuk mengalami perbaikan tersebut jadi tidak optimal, sehingga bisa jadi besoknya Bapak tidak fokus. Kalau lagi belajar, kemarin ngantuk banget, apalagi kita juga rasanya nggak segar ya, nah itu sangat berpengaruh sekali. Nah tentu harus dibiasakan untuk menerapkan jam tidur yang disiplin. Caranya gimana? Paling tidak bisa kita mulai 2 jam sebelum tidur, jangan mainan HP. Jadi kalau bisa, HP sudah kita matikan. Saya tidur setiap jam 9 dok. Berarti kalau minggu ya sudah 9 jam 8 lah, kalau nggak 1 jam kemudian sudah jangan main HP lagi. Jadi pastikan ruangan di tempat tidur yang nyaman. Bisa dimatikan lampunya, terus HP juga jangan di otak-atik lagi, sudah kita matikan sehingga takut untuk tidur jauh lebih nyaman, nggak terganggu. Kalau kita dikit-dikit main HP kan ada distraksi ya. Dan halamannya kalau kita terapkan itu minimal 7 hari, 2 minggu, lama-lama kebiasaan baik akan kembali terbentuk. Iya benar banget. Begadang itu tuh ngefek banget loh kalau misalnya ibu kita kecil, apalagi anak-anak sekolah ya. Itu jadi gak fokus, ngantuk-ngantukan, gak nyambung dengan pelajaran. Padahal tidur tepat waktu itu fungsinya untuk mengalihkan tubuh kita biar dampaknya lebih semangat dan kita mendengarkan kata mereka. Iya setuju banget. Nah kita balik lagi ke makanan. Di era modern ini fast dan makanan instan cenderung dikonsumsi oleh banyak orang terutama anak-anak. Aku tetap punya pandangan karena paling sering mengonsumsi fast food dan makanan instan. Mungkin tadi sedikit pertanyaan awal ya. Jadi ketika kita banyak makan fast food atau makanan instan, khawatirnya kita jadi rentan mengalami obesitas atau kelebihan berat badan. Itu mungkin yang paling mudah terlihat. Sekarang mungkin masih nggak apa-apa, tapi ketika kita mungkin dewasa, seperti kita ada kelebihan berat badan atau teman penyakit gula darah misalnya, diabetes, atau kita lebih rentan mengalami tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kalau kita biarkan gimana dong? Gula darah, hipertensi, rentan menyebabkan stroke dan jantung. Tentu akibatnya fatal. Selain itu fast food, kemudian untuk makanan yang bermanis tadi ya, itu juga tidak baik itu nih ke keseimbangan hormonal kita. Karena kan kadang kita nggak tahu ya, untuk dalam fast food itu ada zat-zat kimia apa aja, dan itu kan berpengaruh. Khawatirnya juga ada zat yang bisa menyebabkan kanker otak ini. Tentu nggak langsung kelihatan, tapi butuh waktu proses kejadian penyakit itu terjadi. Jadi sebisa mungkin dokter kalau menggunakan ini kita sudah mulai insulin. Oke, tapi aku batasin bisa hindari guys. Jadi tadi balik lagi pastikan diri kita gizinya seimbang. Terima kasih dok. Baik,
Seringkali remaja di era Gen Z ini melewatkan saat. Nah, menurut dokter, seberapa besar pengaruh sarapan terhadap kesehatan dan energi mereka sepanjang hari? Jadi agak mirip sama topik kita hari ini. Bisa nggak sih pingsan kalau nggak sarapan? Bisa. Kenapa? Padahal ketika kita tidak makan, asupan gula di tubuh kita mungkin sedikit berkurang atau tidak optimal. Namanya hipoglikemia. Apalagi kita mau upacara bermanfaat tentang banget kita vitamin. Nah, jadi tanaman itu penting ya. Jadi kalau untuk usia remaja, SMP, sebaiknya sih tetap tadi kalau makannya tetap teratur 3 kali sehari. Sarapan jangan skip. Khawatirnya kita nggak makan, tapi aku masih keringat dingin. Mungkin nggak upacara, tapi kalau kita di kelas, jauh-jauh dari tempat sekolah, badannya nggak fit kan nggak bisa optimal belajarnya. Jadi harapannya sih sarapan yang diisi seimbang, itu juga. Nah, sekarang menurut dokter, apa aja sih tanda-tanda yang menunjukkan kurangnya kesehatan dasar remaja yang sering diabaikan? Mungkin tadi ya kita mulai pusing atau lelah karena kita tadi lupa makan, lupa sarapan, atau kita makannya terlalu lembut, tapi ternyata tuh masih jangan-jangan ada anemia atau pelaksana darah merah. Nah, jadi kita harus matang lagi. Pola makan saya sudah sesuai nggak ya dengan gizi seimbang? Sudah kaya alasan besi belum? Saya hobi loh makan daging, makan sayur, tapi kenapa gizi saya tetap rendah? Jangan-jangan karena hobi minum teh atau kopi. Teh atau kopi itu dapat menghambat penyerapan zat besi, sehingga zat besi di tubuh kita tidak optimal, jadi rentan terjadi anemia atau kurang sel darah di badan. Itu mungkin yang pertama. Kedua, saya minumnya kurang, saya itu jarang minum, tapi kopinya itu tanpa atau minum di rumah yang seperti energi. Bahayanya kemana? Tapi tadi kesehatan ginjal kita. Meskipun usia muda, tapi kalau kita jarang minum, itu juga bisa rentan mengalami infeksi saluran kemih atau infeksi pada saluran kencing atau terbentuk baru. Itu juga bisa terjadi pada usia muda. Makanya minum air putih harus cukup. Kita kurang minum juga tadi bisa membuat kita dehidrasi. Jangan sampai kita pingsan kalau kurang air. Ini itu yang kalau sering terjadi, tapi kadang lebih sadar. Nah, tadi dokter ada bahas nih anemia atau radang darah merah ya. Nah, apa sih ciri-ciri anemia itu? Ciri-cirinya kadang-kadang terlihat dari wajahnya tampak lebih hitam. Biasanya kalau kita lihat dia juga lebih mudah lemas, mengantuk, pokoknya lebih letih, lebih lesu, lebih tidak bergairah. Nah itu kadang-kadang bisa jadi ada anemia. Tapi kalau mau benar-benar tahu, kita harus cek apakah saudara kita cukup atau kurang. Kalau kurang, penyebabnya apa? Apakah benar kurang zat besi atau apakah ada penyebab lainnya? Nah itu kita boleh cek lebih lanjut. Tapi tips sementara untuk mengurangi risiko terjadinya anemia, pastikan makan makanan bergizi seimbang, sayur, buah-buahan, kemudian untuk daging itu juga masih boleh lalu batasi konsumsi teh dan kopi ya, kemudian minum jeruk juga boleh jus jeruk itu biar ini akan vitamin C yang membantu penyerapan zat besi lebih bagus. Mungkin itu. Wah, itu yang lama memang tipsnya dari dokter. Terkadang tuh anak-anak sekarang pun malu kayak tentang pubertas. Dan tanya dari teman agungnya, apa yang ingin melakukan remaja yang khawatir memiliki masalah zat besi? Yang bisa dilakukan ya pertama kali dan kayak pubertas sebenarnya ini masih isu-isu yang kadang-kadang masih malu dibahas ya. Padahal sebenarnya jangan banget kalau misalnya memang kita ada pertanyaan, baiknya memang tanyakan. Mungkin kalau belum bisa bertanya dokter, tanyakan dulu ke bapak ibu dulu. Sebenarnya kita orang ini normal atau tidak sih? Nah itu kan bisa ditanyakan dulu kepada bapak ibu terdekat. Kalau misalnya secara
keseluruhan sebenarnya cukup bebas seperti topik kita hari ini. Nah, hari ini kan kita sedang membahas terkait perubahan apa sih yang mungkin terjadi. Mungkin dari sisi kita jadi ada pandangan baru, pengetahuan baru, bisa belajar dari sini. Baik dok, terkait dengan remaja tadi, dokter kan ada bahas tentang teknik data. Nah, di sekolah pasti banyak tes yang bisa mengakibatkan cedera atau kelelahan. Maka itu di sekolah tersedia teknik data. Nah, apa aja sih contoh-contoh tips-tips untuk anak-anak PNS di sekolah untuk mempersiapkan diri? Pertama, kita harus ketahui dulu apa sih yang paling banyak terjadi di sekolah. Tadi apakah misal, apakah lukanya seperti apa, atau ekstrinya sampai patah tulang atau tidak, atau ternyata yang sering terjadi itu ketika sakit perut tuh, sakit perutnya itu ada apa aja. Dan pertama, yang tahu diri kita dengan pengetahuan, kita harus tahu apa sih yang banyak terjadi dan apa yang harus kita lakukan sebagai PNS. Kalau kita pada terinfo, kita sudah tahu, pertama jangan panik. Kalau ada yang pingsan gimana dong? Pasti panik benar, tapi misalkan coba tenang dan yakinkan diri kamu bahwa aku sudah belajar kok kemarin. Jadi ketika pingsan itu kemungkinan misal ada dia mungkin kepanasan dan dia mungkin kurang cairan, saya harus bagaimana ya? Nanti kita bantu, kita arahkan dia tapi lagi zaman dulu, jangan sampai diduluin. Nanti kan jadi kekurangan oksigen dong, teman-teman bisa. Kemudian juga kalau kita tadi berinfo, mendapatkan pengetahuan baru, ada juga kira-kira keperluan apa aja sih yang perlu ada. Lalu terutama pastinya juga ada kontak-kontak dari jadi sebagai seorang PNS juga bisa menjadi seorang yang garda depan di sekolah. Ketika ada yang membutuhkan, palingan kita bisa aku ada kontaknya kok. Jadi gak usah panik, gak usah khawatir, kan semuanya belajarnya jadi baik-baik aja. Wah, penting nih salah satu PPR. Apa tadi yang dokter sampaikan kepada remaja dan Z, apa yang saya terapkan gaya hidup ini yang sehat? Pesan untuk remaja Gen Z ya, berarti ya di era digitalisasi ini sebenarnya kalau kemudahan kita pengetahuan yang mungkin juga sesuai dampak jadi lebih mudah didapat. Tapi banyak juga pengetahuan yang seharusnya kita ketahui, tapi kita jadi tahu karena kemudahan digitalisasi. Jadi pertama harus bijak dalam menggunakan smartphone atau media sosial. Kemudian kita aplikasikan penggunaannya dalam hidup sehat. Contoh tadi, saya mau belajar olahraga dengan YouTube, itu dirutinkan, didisiplinkan. Terus juga, saya juga tahu nih bahwa berlebihan tidak sampai nggak bagus selanjutnya. Masalah, oke saya sekali juga ambil saat siang saja. Kebutuhannya kalau buat media sosial, jadi jangan sampai kelarut dengan penggunaan media sosial atau smartphone. Terima kasih loh dokter Agana atas ilmu dan tips yang diberikan kepada kami semua. Semua yang diberikan sangat bermanfaat dan kami para guys. Nah teman-teman, jadi intinya banyak banget kebiasaan dan emergensi yang bisa lewat dari kita. Seperti begadang, skip sarapan, dan berolahraga. Belum lagi ada beberapa anak emergensi yang gak terlalu peduli dengan kesehatan organisasi bagi kesehatan dan terlalu banyak konsumsi makanan respon. Jadi, mulai sekarang kita harus lebih peduli dan aware dengan hal-hal yang kami berdampak buruk bagi kesehatan kita. Kita sudah di penghujung episode nih. Gak kerasa ya, topik kali ini benar-benar membuka wawasan mengenai cara menjaga jasmani untuk kita semua sebagai remaja Gen Z. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah berkenan hadir di podcast kami. Semoga teman-teman juga bisa mendapatkan gaya hidup yang sehat mulai sekarang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.